Oh my god. Permainan kali ini sepertinya masih menunggu dulu. Dia penasaran seperti apa. Dan Rafaela bukan Link ternyata guys. Wah, Rafaelanya di-ban oleh Aura Fire di fase banning yang pertama. Ini membuka kesempatan untuk Link, membuka kesempatan untuk Lancelot. Jadi akankah kali ini Jisa bakal mendapatkan salah satu hero comfortnya? Tapi kita intip dulu nih dari Rebellion Genflix. Akankah mereka menutup Popheus yang masih lepas sejauh ini, dan Popheus bisa banget untuk langsung diamankan nantinya oleh Aura Fire untuk mengcounter keberadaan Link yang bisa jadi jatuh ke tangan Jisanya, Om Wawa. Ada Link, ada Lancelot, dan kemarin Popheus dari Aura Fire itu menggila banget dipakai Keira. Benar. Dipakai oleh Kabuki juga sama bagusnya, dan Yuzong ban oleh Rebellion Genflix. Jadi Aura Fire kali ini dengan first picknya Popheus yang akan diamankan, karena dengan di-banningnya Yuzong ini juga membuka satu hero yang lepas, yaitu Esmeralda. If masih juga bisa menjadi pilihan karena Yuzong kita tahu ini bisa menabrak bagian belakang, tapi langsung dibuang oleh Rebellion Genflix. Dan bukan If, bukan juga Popheus, Esmeralda adalah Xbox untuk first pick bagi Aura sekarang, Ranger Mas. Bukan hanya itu aja. Export kali ini masih dengan Duarte Jet yang akan bisa membuat Rebellion Genflix harusnya terketir-ketir. Tapi Rebellion Genflix kebuka untuk seorang Xbox Grok. Grok sudah terbuka. Apakah Rebellion Genflix akan bermain akan hal itu? Karena kita tahu dari Aura Fire ini sepertinya untuk junglernya nggak mungkin bisa langsung ditabrak seperti dia bermain seperti biasa. Karena either itu tanker ataupun fighter yang sering digunakan high untuk beberapa belakangan ini pengwawa. Iya, dan juga Link yang terlepas sekarang bisa banget untuk langsung diambil oleh Rebellion Genflix bersama dengan Popheus. Tapi If first picknya dan juga jatuh kepada ini dia Brody yang memang menjadi andalan untuk Rebellion Genflix. Setelah patch di minggu yang kemarin juga mereka sudah menggunakan atau mulai menggunakan Brody sendiri. Tapi Kadita yang gak di-ban ternyata langsung juga diambil oleh Godiva. Ini bakal udah ada combo api, akan dikasihkan air lagi langsung dipademin. Plus ada Kabuki dengan Benedetta-nya, Talia. Wah, Kabuki dapat Benedetta, Godiva udah dapat Godita. Ini Aura Fire. Kalau misalnya kita lihat dari secara draft picknya, mereka udah masing-masing mendapatkan hero-hero comfortnya mereka sendiri. Jadi Rebellion Genflix, jawaban apa yang harus diberikan untuk mengcounter keberadaan dari Kabuki dengan Benedetta-nya? Dan juga Kadita ini bakal lincah banget. Dia bakal susah banget ditumbangi karena dia punya Rough Wave. Dia bisa nge-pick off ke arah Brody-nya. Jadi penjagaan dari Rebellion Genflix harus cukup kuat di arah backline nih. Jangan sampai If atau Brody-nya bisa gampang diculik. Dan itu dia Lancelot untuk Jisa. Udah langsung diamanin, Om Wawa. Ya, akhirnya kita melihat adanya Lancelot kali ini. Setelah revamp yang berulang kali memang terlepaskan ataupun di-banning, tapi kali dipakai oleh Rebellion Genflix. Cuman satu, ini Kaditanya akan merepotkan Rebellion Genflix karena Real World Manipulation sekarang bisa di-cancel. Dan itu dia, Rough Wave-nya bakal bisa langsung berada di bawah kaki dari If. Dan itu akan meng-cancel segalanya. Real World Manipulation bisa langsung dipatahkan oleh tim dari Aura Fire sendiri. Jadi harus lebih berhati-hati dari segi positioningnya, dan juga kita tahu bagaimana agresifnya Godiva ketika menggunakan Kadita sendiri. Dan Parasha di-ban oleh Rebellion Genflix. Dan itu adalah hero untuk melawan dari If-nya. Tapi kalau kita lihat dengan adanya Kadita ya, Aura Fire mereka udah gak perlu bingung lagi sih untuk bisa menghadapi If, Ranger Mas. Tapi masalahnya Kaditanya loh yang terbuka. Kadita ini juga mengerikan. Kalau kata Apetanser Kadita dan bisa kita bilang ini Kaditanya Lord Godiva. Beda, bukan Kadita biasa. Tentunya ini dari Kadita Pantai Selatan. Waduh. Iya, dan bahkan kita melihat adanya Karina juga yang langsung aja ditutup, nggak mau sampai dimainkan oleh Aura Fire, yang mana kita tahu Hai kemarin menggunakan Karina dijadikan item defense. Karinanya sulit banget tumbang, bahkan dia bisa tetap untuk mempick off ke arah lawannya. Dan Grok, salah satu inisiator, salah satu hero yang mengganggu, juga sudah ditutup oleh Aura Fire. Jadi Rebellion Genflix, mereka masih butuh roamer, mereka masih butuh satu lagi side laner, 2 bahkan. Akankah mungkin lapu-lapu yang bersisa? Atau kira-kira siapa nih, Omawa?
sesuatu yang tanky sih yang bisa nge-regen ya di samping sendiri. Kufra? Lapu masih oke, apalagi Lapu dengan Bloodlust-nya bisa nge-burst juga. Yes. Masih ada si ini juga siapa? Khalid masih ada. Kalau mau dipakai oleh Rebellion Genflix. Tapi untuk sekarang Romer ke Estes ternyata oke itu dia. Jawaban dari skillnya Estes bersama dengan Brody nanti bisa bermain sebagai gold laner. Karena memang kan harus di cover sendiri. Tapi kita tahu bagaimana Kadita juga bisa langsung mendapatkan satu posisi yang enak di samping dari Estes. Jadi Rebellion Genflix mereka harus berhati-hati karena untuk back to frontnya Aura Fire sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ada Last Insanity, ada Alecto Final Blow dan juga adanya Ravens dari Aura Fire. 3 gini yang sudah di-pick dan ditambahkan lagi Baxia untuk menambah ketebalan di lini depan dari Aura Fire ini Ranger Mas. Tapi satu sih yang aku pengen penasaran nih. Ini Rebellion Genflix mereka pakai meta tempel yang dimana dari tim Aura mengamankan satu buah natural counternya. Lilia was a little girl. Kali ini bisa saja memecah-mecahkan dan bahkan dengan close combat yang dia dimiliki. Cuma satu sih. Satu hal yang bisa dilakukan dari tim Aura Fire. Dia bisa saja menyelesaikan team fight yang mereka miliki asalkan dari seorang Kabuki benar-benar objektif dan targeting terhadap seorang Huba Talia. Yap, targeting terhadap Hubanya. Hubanya bakal coba untuk di dive in, mencoba untuk kali ini diamankan. Jadi last pick dari Rebellion Genflix Barats mencoba dengan adanya Detona Welcome mendapatkan ke arah Benedetta dan juga Kaditanya. Tapi kalau misal kita bilang ya Detona Welcome ini bakal susah untuk memakan kedua hero itu dengan adanya jeda atau delay dari Detona Welcome itu sendiri. Jadi seperti apa strategi dan juga gameplay di game kita yang pertama di match yang kedua antara Aura Fire dan juga Rebellion Genflix? Mari langsung kita saksikan bersama-sama Ranger Mas. Ini dia di match yang kedua yang pastinya gak kalah seru. Jadi buat kalian semua buruan di share, kasih tahu kawan-kawan, saudara-saudara semua, RT, RW, ibu, bapak dan semua teman-teman push rank kalian. Kalau MPL sudah mulai di match yang kedua di malam minggu kali ini, tentunya bakal menemani kalian yang jomblo, sepi dan sendirian di rumah aja. Langsung tanpa berlama-lama, Pak Produser udah gak sabar, ini dia game yang pertama. Talia, let's go! Let's go, kita intip di game yang pertama. Aku udah gak sabar banget sih ngelihat Lancelot di tangan Jisa, yang mana kita tahu Lancelot ini udah di revamp dan jarang banget terlihat. Dan kali ini di tangan seorang assassin Jisa yang udah dikenal banget dengan permainan linknya, Hayabusanya. Dan kali ini menggunakan Lancelot. Godiva sudah langsung mengintip aja ke arah purple buff ya. Belum apa-apa udah di-recall Ranger Mas. GG, RCG, teoneo. Itu stiker yang gue suka banget, gak tau kenapa ada bunyi teoneo-neo-nya. Tapi lihat, di sini purple buff-nya cuma dijagain, diliatin aja. Dari seorang Godiva pun gak mau maju lebih dalam lagi. Karena bakal menjadi kerugian kalau dari seorang Kadita Godiva terpick off begitu saja. Kabuki terlihat posisinya. Uba mencoba untuk membantu, tapi ternyata kerugian dialami oleh tim Aura Fire. Mereka berhasil mendapatkan satu buah Little Wonder. Tapi di sisi lain yang tak terdeteksi, seorang Hai malah fokus berhasil mendapatkan satu buah orange buff. Tidak jadi rugi karena di arah top lane sana Hai berhasil mencuri, padahal distractionnya ditukar dengan satu buah Little Wanderer kali ini Talia. Ditukar objektif ya, tapi di sisi bottom lane kita melihat ada Kabuki yang masih bisa bertahan dari dua gempuran Val dan juga Birul. Valnya masih mau nemenin Birul kemanapun, babysit dulu karena Brody di arah early game seperti ini di bawah menit kelima dia benar-benar butuh item banget karena dari stacknya juga dari attack speednya masih lambat, jadi perlu banget ditemani dengan seorang Val. Dan kali ini Jisa sudah mulai mencolek-colek ke arah creamernya juga. Hike sudah di sisi lain memantau dengan ada Godiva dan juga Facehugger. Dipukul mundur para pemain dari Rebellion Genflix, gak boleh bandel. Curi-curi jungle yang dimiliki oleh Aura Fire Ranger Mas. Bukan hanya itu aja, lihat Godiva seperti biasa memancing keributan. Jisa juga gak mau masuk untuk ngedive in karena dia tahu itu hanyalah pancingan semata. Jangan sampai terpancing dengan rayuan, godaan maut dari seorang Godiva. Lot dan juga Turtle sudah terbuka dengan sangat bebas. TZ bakal coba untuk mundur. Val kali ini bersama dengan salah satu pemain dari tim Aura berada di garis depan. World Manipulation dibuka, Retribution didapatkan dan bahkan hampir tertangkap begitu saja. TZ hilang di telan bumi. Belum melakukan dua Wakpo, tapi di sisi lain Hal
dari seorang Val berhasil mencoba digocek begitu saja. Satu retribution ternyata tidak ada. Double kill malah didapatkan dari seorang Hai dan benar-benar tidak boleh dikasih pulang. Hai tidak tertangkap dan bahkan Huba masih mau lebih dikomit untuk menyelesaikan tugasnya. Hai akhirnya ditumbangkan di arah jungle Thalia. Hai-nya hilang bersama dengan adanya facehugger 3 untuk 3 poin pick off sementara ini. Tapi Godiva-nya juga masih memantau aja di arah mid lane-nya, melihat keberadaan dari Rebellion Genflick dan bahkan Hai-nya masih bisa untuk mengamankan purple buff dengan cukup tenang. Gak ada yang dilakukan kontes invade dari Rebellion Genflick. Justru Godiva-nya yang kali ini mencoba untuk mengganggu keberadaan jungle-nya dan bahkan Creamer-nya di arah top lane juga udah mulai dicicil mau diambil oleh Xbox-nya, nggak mau dikasih ke arah baratnya Ranger Mas. Walaupun poin mereka sama, tapi ternyata Gold masih diungguli Rebellion Genflick sedikit. Alecto Final Blow masih coba ditahan oleh seorang Kabuki, mencoba untuk melakukan kelebihan saja menuju ke arah bottom lane, tapi ternyata Hai di sana tiba-tiba datang berubah segala yang tidak lebih indah. Tidak ada execute, Hai masih mau lebih dan bahkan fall tumbang. Penta execute ke arah belakang ternyata nggak membuat seorang Hai bergetar. Bahkan Godiva yang datang tiba-tiba bawa ember bisa menyiram siapapun yang ada di depan sana Thalia. Iya, udah bisa menyiram siapapun. Tapi kali ini dari Godiva-nya juga masih berusaha untuk mencicil-cicil aja, ngepok aja. Tapi sudah dari reward population yang udah di-open, otomatis Rolf Wave adalah pilihan bagi Godiva melakukan defensif. Tapi sementara itu lihat bagaimana Kabuki di arah bawah mencoba 1v1 situation dengan adanya Brody dan beralih ke mid lane-nya kembali, dimana Void Blast, Void Crystal sudah dilontarkan oleh Eve-nya, mencoba untuk langsung nge-push dari segi laning minionnya. Dan Turtle kali ini menjadi objektif dan kayaknya Aura Fire dapat mengamankan tanpa adanya terjadi kontes yang terlalu gimana-gimana banget dari Rebellion Genflick Ranger Mas. Oke, satu buah lagi sanity dwarf. Wow, kali ini gak berhasil mendapatkan apapun. Tapi ternyata di sisi lain Kabuki datang dengan satu buah execute, berhasil mendapatkan 1 poin atas seorang Birul. 1 poin tambahan dari tim Aura Fire di arah bottom lane. Dan di sisi lain Rebellion Genflick dibekuk permainannya, rotasinya ditahan begitu saja sampai Val benar-benar tertinggal 1 level atas seorang Godiva yang sangat-sangat cepat dalam melakukan rotasinya Thalia. Yes, Wow. dan itu dia Godiva terkena damage yang cukup banyak. Mau gak mau dia harus langsung mundur. Gak boleh terlalu terburu-buru, gak boleh terlalu overcommit. Dan Aura Fire sudah bisa untuk mendapatkan dan menyusul lagi secara networknya. Dan TZ mencoba untuk nge-dive. Rafael langsung dilontarkan. Godiva menjadi pilihan, langsung aja diincar dengan cisanya. Begitu pula dengan ada facehugger sekarang mencoba untuk balik dengan ada Black Shield, tapi gak bisa. Damage-nya terlalu besar dan bahkan reward manipulation juga sudah di-open. TZ Immortal yang pecah, begitu pula dengan adanya Hai menerima damage menjadi samsak di area depan. Kabuki baru datang mencoba untuk membantu keberadaan dari TZ, mencoba untuk nge-clear aja dari minionnya. Tapi kali ini Jisa mencoba untuk memaksakan mendapatkan 1 lagi poin tambahan terhadap TZ dan Electro Final Blow dilontarkan Kabuki hanya untuk memukul mundur para pemain dari Rebellion Genflick. Kabuki juga nampaknya bakal ditumbangkan sebentar lagi karena bakal menjadi incaran banget. Tapi di sisi lain dia berhasil untuk mencuri 1 poin pick off di tengah-tengah pemain Rebellion Genflick. Walaupun dia tumbang, tapi dia sempat bawa 1 orang Om Wawa. Ya itu kemenangan kecil untuk Aura Fire tadi, dimana memang permainan yang menarik banget dari Kabuki 1 lawan 4 dan dia masih berani juga dengan itemization tadi Bloodlust. Itulah sebabnya kenapa dia berani tadi untuk dive in ke bagian tengah dan sambil menunggu juga War X bagi Kabuki selesai. Bakal jauh lebih sakit, tapi Eve kenapa dia juga sakit? Karena sudah punya Ice Queen One. Dengan memiliki Ice Queen One, pergerakan dari Aura Fire tidak akan nyaman ketika berada di dalam dari Real World Manipulation. Belum lagi Brody-nya ternyata sudah mendapatkan Blade of Despair. Akan jauh lebih sakit dan juga item defense diamankan oleh Rio. Ini dia dari Rebellion Genflick karena mereka unggul dari early game. Jadi mau gak mau Aura Fire agak sedikit keteteran dan masuk ke mid game ya. Rebellion Genflick mungkin akan memegang tempo permainan sedikit dan Aura Fire harus menahan sedikit agar mereka bisa ngebawa gamenya ke late game nanti. Seger Mas. Oh my god, di arah bottom lane Kabuki itu benar-benar luar biasa, ter-outplay
Bener-bener Jisanya yang terpick off. Kerugian malah luar biasa untuk para pemain dari tim Rebellion Genflix. Di sisi lain ada Turtle yang bakal coba dicolek. Jisa is coming. Godiva masih standby on position. Tapi ternyata Godiva kali ini harus mundur. Bahkan Jisanya masih berhasil menyamakan satu buah Turtle. Tercuri begitu saja. Retributionnya kali ini bisa dibilang luar biasa. Karena Jisa yang berkali-kali mengambil Turtle-nya. Sedangkan kali ini TZ satu buah dua Ruako nggak berhasil mendapatkan apapun. Sedangkan Kobuki dari belakang targeting. Huba menjadi pilihan. Flicker belum dikeluarkan. Dan bahkan kali ini Huba harus tumbang. Alito final blow-nya nggak kena sama sekali. Dan bahkan Kabuki yang terstop. Kabuki tidak bisa bergerak. Huba pun tak tertumbangkan di bottom lane Thalia. Iya, Hubanya masih selamat. Dan lihat bagaimana kali ini dari Jisanya mencoba untuk mendapatkan satu poin pick off lagi. Tambahan ke arah Facehugger dan Black Shoes. Gak bisa untuk menyelamatkan nyawa dari Facehugger. Dan di sisi mid lane-nya, Hike-nya langsung ditelan dengan ada satu buah Detona Welcome. Berusaha untuk dibantu dengan ada TZ langsung melontarkan Last Insanity-nya. Tapi mendapatkan ke arah Val. Dengan Godivanya di lain sisi harus tumbang. Dua pemain bagi Aura Fire. Yang mana tadi Aura Fire? Kalau kita lihat mereka sempat udah menyamakan lagi dari secara networknya, tapi kali ini udah langsung diungguli lagi 2000 network, 3000 bahkan sekarang dengan Rebellion Genflix Ranger Mas. Masalahnya ini para pemain dari tim Rebellion Genflix mereka benar-benar dapetin poin maksimal dan itemnya Opung Wawa silakan. Ya, Dreadnought Armor untuk Baxia Gal bisa lebih tanky sedikit ketika berhadapan dengan physical damage anti-Quiras bahkan. Untuk high-nya, untuk di bagian top lane-nya kalau kita lihat memang TJ dari sini masih baru menjelaskan Immortal, belum mendapatkan War Axe. Jadi damage dari Aura Fire belum terbentuk sama sekali dibandingkan dengan Rebellion Genflix di mana lane slot-nya ini licin banget. Endless Battle War Axe belum lagi dikombinasikan dengan adanya damage yang diamankan oleh Brody tadi, oleh Birul, Ranger Mas. Bukan hanya itu aja, ini TZ harus benar-benar menuju ke arah backline. TZ harus ke arah seorang Huba dan TZ harus bisa nge-shutdown seorang Huba. Karena kalau tidak, team fight yang dilakukan Aura dan juga Rebellion Genflix ini bakal sia-sia. Karena possibility-nya Rebellion Genflix yang akan memenangkan dengan owning adanya satu buah artileri dari seorang IYP. Dengan Word Manipulation dia bisa menghentikan pergerakan dari Aura yang mencoba untuk memaksa masuk ke arah backline-nya. Word Manipulation telah dibuka, Hai masih mau lebih, menuju ke arah belakang dan Retribution Ezreal. Oh my god, pencurian yang luar biasa. Dua ruang mau menuju ke arah belakang, nggak harus mendapatkan apapun, tapi Ryuk menangkap Godiva. Ternyata Kabuki menjadi satu buah pelangi yang indah di arah belakang. Karena dapetin dua, Kabuki masih mau lebih, Val nggak bisa pulang, maunya digoyang. Dan bahkan satu orang TZ dan Val menjadi korban atas kecelakaan tabrak gaming dari seorang Hai Thalia. Iya, langsung didapatkan double kill oleh Kabuki dan bahkan dengan adanya Lord kali ini bakal langsung mendobrak mid lane dari Rebellion Genflix. Terbuka sudah outer turret dan bahkan Rio kali ini harus dihilangkan dengan ada satu buah Rawwe. Mencoba untuk dikejar dengan adanya Jisa, tapi Godiva mendapatkan pasifnya. Dia masih selamat dan justru di Jisanya yang harus kembali ke belakang. Electro Final Blow langsung dilontarkan, tapi Reward Manipulation untuk membalas keberadaan dari Kabuki bersama dengan adanya Turn 4 Memory membuat Kabuki harus menelan punishment-nya. Hilang sudah Kabuki, tidak ada lagi backliner yang untuk menyerang ke arah belakang dari Rebellion Genflix Ranger Mas. Lordnya masih belum maksimal. Lord yang dikeluarkan masih untung tapi belum maksimal. Kenapa? Karena mereka targetnya adalah semua posisi 3 dari top, bottom, dan mid. Hanya inhibitor yang tersisa. Tapi ternyata mid turret dari tim Aura Fire kali ini belum bisa menyelamatkannya dari Rebellion Genflix. Mencoba memaksakan di arah top lane sana. Damage dari Tom Rose terlalu besar. Dan kalau kata TJ, jangan lupa untuk vote momen game favorit kalian Godiva. Apakah akan melakukan outplay untuk kali ini? Godiva harus berhati-hati. Dia nggak punya Petrify. Dia tidak punya Petrify. Jadi dia sulit mungkin untuk menghentikan pergerakan dari seorang Jisa Thalia. Iya, harus lebih berhati-hati lagi, bermain lebih sabar lagi, apalagi kita sebentar lagi akan memasuki menit ke-12 di mana Lordnya udah enhance. Godiva yang ingin melakukan face check tapi langsung dicolek aja oleh seorang Jisa, dipukul mundur. Godivanya harus kembali recall, mengisi darahnya untuk penuh. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan 100 detik lagi Lord yang akan hadir. Yang mana Lordnya ini udah enhance, udah Lord ke-12, udah Lord kedua bahkan. Dan kalau diamankan oleh teman-teman dari Aura Fire, ini bukanlah hal yang gak mungkin untuk langsung paksa nge-push di arah mid lane hingga ke arah inhibitor turretnya Ranger Mas.
Lihat Kabuki tahu di sana ada Val, dimasukin aja menuju ke arah satu buah bush, tapi ternyata Birul berdekatan, mencoba ditabrak oleh seorang Hai, tapi ternyata Hai cuma mau numpang lewat saja. Ada dinosaurus kecil yang sudah berubah menjadi dewasa. Ada TZ dan juga Godiva di arah bush, ternyata mereka standby. Hai bakal coba ditangkap, begitu saja langsung ada perlindungan cover di arah belakang sana. Lihat Godivanya Objektif Gaming ke arah belakang dan Rob yang dikeluarkan untuk perlindungan dan Wakwa menuju ke arah para pemain dari tim Rebellion Genflix masih belum hilang, tapi setidaknya membuat pecah para pemain dari tim Rebellion Genflix di arah belakang lainnya. Lihat Jisa pun gak bisa masuk ke arah belakang. Tora Patmen mau menumbangkan satu, hanya menjadi korban satu-satunya dari tim fight yang cukup jauh tadi. Lihat. Iya, menjadi korban. Hike-nya sudah dihilangkan jungler sekaligus frontliner bagi Aura Fire. Dan kali ini Godiva masih memantau aja pergerakan dari Birulnya yang ingin mengamankan Orange Buff-nya terlebih dahulu. Godiva mencari mangsa. Siapa mangsa dan target yang paling optimal untuk langsung di pick off dengan adanya satu buah combo yaitu Rough Wave dari sang Kadita. Dan kali ini Barats bukanlah target yang optimal, sedangkan Kabuki mencoba untuk melakukan split push. Bentar lagi bakal mencoba langsung dipulangkan oleh teman-teman dan bahkan Ryu mencoba untuk mengejar, nggak bisa ditangkap. Kabukinya lincah banget Ranger Mas. Oke, hampir saja juga Godiva terpick off di arah sungai. Lord sebentar lagi bakal muncul ke Lane of Dawn. Udah menit yang ke-13, Lordnya bakal bisa di-enhance dan sangat keras sekali Lord untuk kali ini. Tapi lihat, TZ, dia tahu tim fight kali ini bakal berada di Lord, jadi dia memilih untuk melakukan clearing minion begitu saja. Birul menghentikan pergerakan dari seorang Birul kali ini harus hilang dengan Godiva yang tiba-tiba datang membuat segala jadi lebih indah. Val tersisa seorang diri, tak ada yang menemani, tak ada follow up damage, dan bakal dipaksa. Jisanya tertangkap di situ. Hai masih mau Objektif Gaming targeting dua tim fight yang terbuka lebar, terpisah jarak antara waktu dan dimensi, membuat satu buah dua Wakwa berhasil mendapatkan satu, dan bahkan Hai menghentikan pergerakan dari seorang dinosaurus kecil yang harus menjadi korban selanjutnya. Lo terbuka dengan sangat bebas. Jisa berhasil menculik satu, tapi sepertinya dari seorang Kabuki dia nggak mau mendekati seorang Jisa. Kenapa? Karena bisa saja Kabuki bisa menjadi korban kedua dari seorang Jisa. Yes, dimana 3 player dari Rebellion Genflix kali ini sudah dihilangkan dan Lord otomatis bakal terbuka lebar bagi Aura Fire yang mana agak sulit bagi Rebellion Genflix untuk melakukan kontes. Tapi Jisanya sudah mulai memantau akankah bakal didapatkan di take over. Nggak bisa, ternyata Jisa udah keburu ditumbangi sebelum Lord berhasil untuk diamankan dan Aura Fire mendapatkan Lord yang keduanya bersama dengan adanya Ice Queen Wand dari TZ yang bakal nge-slow banget dari damage sebagai frontlinernya Om Wawa. Ya, di sini Aura Fire berhasil untuk mendapatkan momentum ketika mereka melakukan steal terhadap Lord yang pertama dan di Lord yang kedua juga masih untuk Aura Fire. Dari itemization-nya Aura Fire mereka sudah mendapatkan item defense dan kali ini mereka tinggal maju saja karena mereka sudah sangat tanky sekali. Rebellion Genflix, kalau kita lihat dari kombinasi itemnya Estes dengan full item defense, pastinya berarti Rebellion Genflix mereka hanya akan mengandalkan damage dari Brody, Eve dan juga Lancelot yang kalau dimaksimalkan oleh Aura Fire. Lihat bagaimana Kabuki dengan War Axe-nya, dengan adanya Hunter Strike, Bloodlust, dan tadi kita melihat aja Melvick Ron, dia akan sangat sakit banget dan juga Kabuki menjalankan objektif yang berbeda. Split push dilakukan oleh Kabuki, jadi ada 3 arah yang diserang oleh Aura Fire sekarang, Rajenas. Oke, di arah top lane sana Lord mengamuk begitu saja berdiri di arah inhibitor. Bang coba langsung fokus saja tapi TZ harus mundur. Viragaramonnya pecah. Ryuk di depan sana gak bisa menahan. Flicker mau gak mau harus dikeluarkan tapi Kabuki belum memotong. Masih menahan. Alikto pada mau dikeluarkan. Inilah jalur becek yang dibuat Kabuki terpleset satu. Word manipulasi dari muka. Dunia termanipulasi ditutup kembali karena ternyata kenyataannya lebih pahit. Di tengah sana para pemain dari tim Rebellion Genflix mereka porak-poranda kocar kacir melihat Kodita. Tapi ternyata di belakang sana Jisa pun gak berhasil dapetin atau mencuri 1 poin atas Aura Fire. Jisa memilih untuk mundur, menyerahkan keadaan karena keadaan yang tidak terlalu baik untuk seorang Jiksa memaksakan dengan 1 versus everybody, Talia. Lagi-lagi 3 player dari Rebellion Genflix berhasil ditumbangkan, menyisakan Jisa dan juga Huba. 2 orang untuk mempertahankan high ground defense dan reward manipulation. Untuk yang kesekian kali langsung di open. Kali ini TZ mencoba untuk diincar tapi langsung dibalesin aja dengan ada last insanity. Jisanya cukup sekarat dan base sudah mulai dicicil oleh para pemain dari Aura Fire. Dan bahkan kali ini birunya langsung baru respon udah dihilangkan dengan ada Raw Wave